Baik. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagi yang masih berdiri boleh segera menempati tempat duduknya, kita akan mulai ibadah. Ya, mulai pagi ini saya akan memberikan himbauan. Ini bukan pengumuman kegiatan gereja, tapi sekadar himbauan untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan dalam ruang ibadah. Bapak Ibu diharapkan untuk bisa duduk dengan tenang, ya, tidak keluar jika tidak mendesak. Jadi tetap duduk dalam ruang ibadah, menonaktifkan atau mengubah ponsel Bapak Ibu ke mode silent atau ke mode getar. Kemudian Bapak Ibu juga tidak diperkenankan untuk makan dalam ruang ibadah kecuali air mineral. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan bagi para orang tua diharapkan dan dihimbau untuk menjaga anak-anaknya supaya menjaga dan memperhatikan anak-anaknya agar duduk dengan tenang selama ibadah berlangsung, khususnya selama firman Tuhan disampaikan. Mari kita jaga ketenangan dan kekhusyukan ibadah kita di pagi hari ini. Selamat beribadah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk sekolah minggu kelas dewasa. Shalom. Tes. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami dari Sekolah Minggu Dewasa akan menyanyikan pujian sangat besar anugerahnya. Yeah.
kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersatu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdiri untuk membacakan panggilan berbakti yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 15, 16, 24 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan bersama-sama, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Lagu pujian suci 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 akan membuka ibadah pagi hari ini. Sepi
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih terus diberikan kekuatan, masih terus diberikan kesehatan, sehingga kami boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memberikan hati kami, memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu. Inilah Tuhan, kami dalam segala keberadaan kami siap untuk membuka ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji nama Tuhan dengan mendengarkan lagu-lagu pujian yang indah sesuai dengan judulnya. Dengarkan Namaku Cinta. Kita menyanyikan dengan penuh semangat karena nama Tuhan adalah yang terindah di hidup kita. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral yang akan disampaikan oleh Bapak Kolo. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur sekali lagi Tuhan boleh memberikan kesempatan sekali lagi bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan di gereja. Dan mari Bapak Ibu kita sungguh-sungguh arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan supaya
ibadah kita ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika nanti kita keluar dari ruangan ini, kita benar-benar menikmati berkat Tuhan, kita dikuatkan, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita datang ke gereja bukan hanya rutinitas saja, tapi kita datang ke gereja karena kita perlu Tuhan, karena kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Dan tadi Saudari Fani sudah menyampaikan sedikit pengumuman pengarahan bagi kita di awal ibadah tadi. Dan itu hal yang baik mengingatkan kepada kita semua. Jadi mari kita jaga kekusukan kita dalam ibadah. Ya, kalau bisa jangan makan di gedung gereja. Ya, hanya 2 jam, saya nggak nyampe 2 jam. Kalau minum silakan, ya silakan. Dan usahakan kalau mau sebelum ibadah ya yang suka kencing di pertengahan ibadah ya kalau bisa ke kamar mandi dulu sebelum ibadah ya. Tapi kalau memang udah nggak tahan ya silakan ya seperti itu. Dan saya juga mau menambahkan sedikit Bapak Ibu ya. Yang tadi juga Pak Niu sampaikan ya HP tolong di silent ya hanya 2 jam saja ya. Kalau bisa matikan juga nggak apa-apa ya. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu buka HP untuk baca Alkitab ya nggak masalah ya. Tetapi usahakan ya jangan sampai kekusukan ibadah kita terganggu oleh karena HP ya. Dan saya juga mau menambahkan Bapak Ibu ya, dan tadi di sekolah minggu dewasa juga sempat mendiskusikan ini. Jadi ketika kita beribadah nanti akan ada menolong kita untuk menaikkan setiap doa dan pergumulan kita. Ada doa syafaat nanti ya. Dan yang bertugas di depan akan menyampaikan ya setiap pergumulan gereja ini, pergumulan pribadi kita ya. Dan kita yang duduk ya, mari kita jaga juga kekusukan kita. Mari kita ikut berdoa ya. Atau kita mengaminkan saja apa yang sudah disampaikan oleh saudara kita yang menyampaikan doa di depan ini ya. Nanti Ibu Poni akan berdoa buat kita ya. Dan Bapak Ibu silakan mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Poni nanti. Jangan sampai kita bercanda, jangan sampai kita toleh kanan kiri, apalagi main HP dan sebagainya ya. Mari kita ikut berdoa ya, supaya kita sungguh-sungguh menikmati ibadah ini dan ibadah kita ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan simpatisan yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, minggu ini hanya 1 orang berulang tahun, Bapak Yosen Octavianus Ngahu, lahir pada tanggal 22 Oktober. Silakan Pak Yosen bisa berdiri. Ya. Dan ada kado ulang tahun dari gereja ya. Dari Amsal 4 ayat yang ke-10. Silakan guru sekolah minggunya bisa membacakan Amsal 4 ayat yang ke-10. Silakan Pak Coki bisa membacakan Amsal 4 ayat yang ke-10 ya buat Pak Yolsen ya. Amsal 4 ayat yang ke-10. Amin. Terima kasih Pak Coki. Selamat ulang tahun buat Pak Yolsen. Tuhan berkati. Silakan duduk Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita mendoakan ya. Sebentar lagi Natal ya dan tahun baru. Ya kiranya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengikuti Natal nanti. Karena kita tidak tahu ya. Bisa saja besok kita dipanggil Tuhan ya. Tapi kita semua berdoa kiranya kita bisa bersama-sama merayakan Natal nanti. Jadi mari kita doakan panitia Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 ya. Dan Ketua Natal Saudari Lingga ya. Jadi kita doakan kiranya setiap panitia bisa melayani Tuhan, bisa mempersiapkan acara demi acara di akhir tahun nanti dan menjadi berkat bagi kita semua.
Dan sudah disediakan juga Bapak Ibu amplop khusus Natal, ya, sudah disediakan di depan. Kalau Bapak Ibu ingin terbeban untuk menolong anggaran Natal ya yang diperlukan, silakan Bapak Ibu bisa mengisi dan menyerahkannya di kantong persembahan nanti. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Komang untuk sambutan dan pengarahan pastoralnya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang terambil dari Bilangan 14 ayat 18. Bilangan 14 ayat 18. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan membacakannya bersama-sama perlahan-lahan. 2, 3. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Foni. Sebelumnya, lagu persiapan untuk mempersiapkan hati kita bersama-sama berdoa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh rasa syukur kepada Ku Tuhan. yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga.
Maha Kuasa, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hebat, Tuhan yang Maha Segalanya di muka bumi ini. Dengan hati yang merendah Tuhan, kami anak-anak-Mu datang saat ini untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur setiap langkah kami, Tuhan menuntun, kami menikmati hari ke hari, kami lewati, kami nikmati berkat-berkat Tuhan, kami rasakan pertolongan Tuhan, kami rasakan akan perlindungannya serta penyertaannya. Hingga pada pagi ini kami kembali bersyukur, kami dikumpulkan kembali anak-anak Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mengucap syukur sebagian acara ibadah kami telah kami nikmati dengan tuntunan Tuhan yang pasti. Tuhan yang Maha Kuasa, sebelum kami panjatkan doa, lebih dulu kami dengan hati yang merendah, kami mohon diampuni Tuhan setiap dosa-dosa yang kami perbuat melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pemikiran yang selalu timbul di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan semuanya itu. Kami mohon diampuni Tuhan. Dan izinkan kami datang memohon kepadamu saat ini Tuhan, untuk kehidupan dan pergumulan kehidupan kami di dalam kebutuhan gereja, juga di dalam kebutuhan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, itu di dalam kebutuhan sehari-hari, kebutuhan setiap minggu, kebutuhan setiap bulan. Mohon kiranya Tuhan Engkau yang mencukupkan, terutama keuangan gereja kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan untuk keperluan di dalam kebutuhan setiap minggu, setiap bulan. Dan untuk segala keperluannya, mohon Tuhan yang Engkau melimpahkan. Tuhan memberkati gereja kami, memberkati semua jemaat dan simpatisan yang terus setia memberikan akan segala keperluan dan milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Komang. Kiranya Tuhan tolong di dalam penggembalaannya, memberikan kesabaran ekstra, memberikan kekuatan ekstra serta kesehatannya. Sehingga melalui Bapak Komang mengembalakan jemaat-Mu di sini, untuk kami disatukan, kami dihangatkan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap saat kami boleh menikmati akan pengembalaannya dan menikmati akan apa yang harus kami lakukan di dalam gereja ini. Tuhan memberkati. Doa juga Tuhan untuk keluarganya, Ibu Eli yang terus mendampingi. Kiranya Tuhan berikan juga kesabaran, berikan kemampuan untuk membagi waktu, menjaga dua putranya, untuk melayani suami dan kembali melayani kami jemaat-Mu. Tuhan terus memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat keseluruhannya di dalam kehidupan, di dalam rumah tangganya, kesehariannya, dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan terus campur tangan dan Tuhan terus menyertai setiap apapun yang dibutuhkan setiap saat, setiap hari. Kiranya Tuhan Engkau akan mencukupi. Juga anak-anak cucu kami di dalam pendidikannya, dari mulai tingkatan SD, SMP, SMA, dan yang kuliah. Kiranya Tuhan terus menolong, membimbing, menuntun anak-anak kami di dalam pendidikannya, di dalam pertumbuhan iman, di dalam pertumbuhan jiwanya, agar tetap sehat dan tetap mau belajar dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan pelajaran di dalam setiap kelasnya, perhatikan setiap apa perintah dari guru di sekolahnya mereka masing-masing, juga di dalam sekolah minggu mereka memperhatikan setiap pelajaran yang diberikan dari guru sekolah minggu, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dan terus mengikuti setiap pelajaran dan menjadikan mereka taat dan takut akan Tuhan dan melakukan sehari-hari dengan takut akan Tuhan dan memelihara firman Tuhan. Dan di dalam pelajaran pun mereka memahami dan mengerti untuk bekal di kemudian hari.
Tuhan membimbing, menuntun, dan memberkati. Terus kami juga Tuhan untuk para lansia kami yang ada di gereja, Tuhan tolong akan usia dalam kesehatannya bagi lansia ini, yaitu ada Ibu Tante Mary, ada Bapak Sarim, ada Bapak Leon, ada Ibu Koni. Kiranya Tuhan terus menuntun di dalam masa usianya, di dalam kehidupannya hari-hari supaya terus mendapatkan kedamaian di dalam hidupnya sehari-hari bersama seisi rumah. Pak Selamat dalam keadaan lemah tubuh, biarlah Tuhan terus berikan kesehatan bagi Bapak Selamat agar tetap boleh sehat walaupun dalam keadaan tak berdaya. Tuhan memberkati akan anak cucu mantu yang mengurusinya, berikan kesabaran ekstra bagi Bapak Agus, terutama Bapak Bambang yang terus memberikan akan kebutuhan akan Mas Slamet. Tuhan memberkati. Di luar jemaatmu ada orang tua dari Ibu Helda, orang tua dari Ibu Rini, orang tua dari Ibu Astrid, juga orang tua dari Bapak Yolsen. Kiranya Tuhan tolong orang tua ini juga membutuhkan kasih sayang, pengertian di dalam keluarganya. Kiranya Tuhan berikan tetap bersyukur orang tua-tua ini menghadapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan memberkati. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan para lansia di gereja pun yang di luar gereja ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau saja ya Tuhan yang selalu ada bersama mereka. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa Tuhan untuk cabang kami yang ada di Sungai Galing. Saat ini juga mungkin mereka sedang beribadah. Tuhan terus memimpin dalam ibadah mereka. Tolong Bapak Melki yang harus menyampaikan firman-Mu. Juga tolong jemaat-Mu agar saat ini mereka juga bersukacita di dalam ibadahnya. Tuhan memberkati. Juga jemaat-Mu yang ada di Labuan Bajo, Bapak Darman dan keluarganya yang terus menyatukan jemaat ini agar jemaat yang baru ini boleh tetap kuat imannya dan terus bersatu, dan Tuhan yang sendiri akan menambahkan jiwa-jiwa untuk jemaat-Mu di Labuan Bajo. Tuhan memberkati Bapak Darman dan keluarganya, juga memberkati di dalam jemaatnya. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendoakan di mana pemerintahan kami, negara kami tercinta ini, saat ini kami yang tinggal di ibu kota di DKI, juga seluruh rakyat Indonesia yang sedang mengikuti akan acara untuk pelantikan Presiden yang terpilih Bapak Prabowo dan akan melepaskan juga Presiden lama Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan ada di tengah-tengah mereka, di antara mereka, supaya di dalam perjalanan, di dalam acara pelantikan boleh berjalan dengan damai, aman, dan dapat selesai dengan baik. Tuhan ada di antara mereka, dan setiap apapun yang saat ini sedang berlaku, Tuhan Engkau bersama mereka, sehingga pada pelantikan saat ini sungguh-sungguh membawa suatu kedamaian, dan Presiden terpilih Bapak Prabowo yang telah dijanjikan supaya terus meneruskan akan pekerjaan yang ditinggalkan Presiden lama yaitu Bapak Jokowi, dan diteruskan, dan rencananya bagi Bapak Prabowo supaya terlaksana sehingga seluruh rakyat Indonesia boleh merasakan, boleh menikmati kesejahteraan, kedamaian, keadilan. Seluruh Indonesia, rakyat sungguh-sungguh saat ini sedang menantikan dan sedang mendambakan serta memuji akan Bapak Prabowo yang terpilih, dan terus mendoakan supaya apa yang direncanakan itu baik bagi bangsa Indonesia yang selama ini rakyat Indonesia seluruhnya merindukan akan kesejahteraan, perekonomian, dan keadilan sama. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami terus berdoa Tuhan untuk panitia Natal yang telah terbentuk. Engkau pimpin bagi ketua panitia Natal yang telah dipilih supaya bekerja sama dengan semua yang ada di lingkungannya, sehingga bekerja sama untuk
merencanakan dan untuk melakukan persiapan-persiapan untuk menjelang Natal nanti bisa terlaksana, bisa tercapai, bisa terjadi, bisa kami nikmati semua. Tuhan memberkati. Tuhan juga untuk segala semuanya yang ada di pekerjaan Tuhan di Gereja Ebenezer ini, mohon Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang tidak sempurna. Kami terus berdoa, sebentar lagi kami akan diberikan akan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Komang. Engkau kuasai hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap tutur kata yang disampaikan, setiap kalimat dari firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami dan kami boleh merasakan serta melakukan dan menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan kami yang tidak sempurna ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Lagu Atas Bumi yang Indah akan mempersiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyanyikannya ayat 1 dan ayat yang keempat. Tugas dipersilakan. Panggilan memberi berambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini dengan menyanyikan doksologi Pujilah Allah yang mulia. Oh
Amin. Silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Koma Andreas. Sebelumnya, Paduan Suara Gereja dan Nur Seri akan mempersiapkan hati kita di dalam persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada Paduan Suara dipersilakan terlebih dahulu.
Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih ada, kami masih bisa menikmati napas kehidupan, itu semua karena kemurahan-Mu saja bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami kembali mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar kami ini manusia yang lemah, terbatas, tidak sempurna. Dan terkadang kami jauh dari Tuhan. Dan terkadang kami tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang akan terus dan senantiasa mengingatkan kami. Membawa kami supaya kami boleh terus hidup setia dan taat kepada Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan di siang hari ini boleh mengingatkan kami semua dan membawa kami terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh bisa kami nikmati. Dan kuurapi juga hamba-Mu yang lemah, yang terbatas, yang jauh dari layak ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memampukan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat siang kita semua. Kita bersyukur ya di kesempatan siang hari ini. Mulai siang hari ini ya kita bersyukur karena bangsa kita memiliki kepala negara yang baru ya. Mungkin pelantikannya sudah mulai ya. Jadwalnya jam 10 siang. Ya. Kita bersyukur dan kita mendoakan kiranya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih ya, Bapak Prabowo dan Mas Gibran bisa membawa bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Dan kita juga patut bersyukur dan mendoakan Pak Joko Widodo yang selama ini sudah memimpin bangsa kita ini selama 10 tahun ya. Dan kita semua sudah merasakan ya hal-hal baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Dan mari kita doakan ke depan terus bangsa kita ini supaya bangsa kita ini lebih baik lagi. Khususnya kita doakan keamanan ya. Dan kita juga berdoa ya hari ini yang biasanya hadir seperti keluarga Pak Bambang, Bu Rini tidak bersama dengan kita karena saat ini sedang berduka ya. Ada saudara sepupunya yang dipanggil Tuhan tadi malam ya, dan dia rumah di Bekasi, jadi kita doakan ya. Dan Pak Peri juga nggak ada ya, tadi malam saya sempat ngobrol dengan dia. Ya hari ini dia jaga di Monas ya, tidak bisa hadir hari ini ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Mari yang buka Alkitabnya. Bilangan pasal 14. Ayat yang ke-18. Mungkin di firman Tuhan yang sudah sering kita baca. Dan nanti Bapak Ibu silakan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Dan ini juga ada kaitannya dengan pasal yang ke-13 ya. Kita baca sekali lagi dalam ayat yang ke-18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menyimaknya dan memperhatikan di dalam Alkitab.
Demikian firman Tuhan. Tuhan itu berpanjangan sabar. Dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu, ayat ini kalau kita baca sekilas memang kelihatannya agak bertentangan ya. Tetapi sebenarnya tidak. Ya, karena kalau kita lihat di situ satu sisi ya ayat ini berbicara tentang Tuhan kita itu panjang sabar. Ya. Tuhan kita itu kasihnya berlimpah-limpah. Ya, berlimpah-limpah ya, tidak ada batasnya kasih Tuhan itu. Dan dia panjang sabar, ya panjang sekali kesabaran Tuhan itu. Dan Tuhan kita juga mengampuni ya setiap kesalahan kita, setiap pelanggaran kita, ya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita lakukan dan Tuhan berkenan. Tuhan mengampuni kita dari kesalahan dan pelanggaran kita. Tetapi ya di satu sisi Bapak Ibu, firman Tuhan ini berkata, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya. Jadi ada orang yang bersalah akan dihukum juga oleh Tuhan. Jadi ya kesabaran Tuhan itu di mana? Ya. Atau lantas kesabaran Tuhan itu di mana? Orang yang bersalah tetap dia hukum. Ini yang mau kita pahami Bapak Ibu. Karena banyak orang Kristen salah memahami ayat firman Tuhan ini. Salah memahami kesabaran Tuhan itu. Di situ dikatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar. Panjang sekali kesabaran Tuhan itu. Dan inilah sering salah dipahami oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita salah memahami kesabaran Tuhan ini Bapak Ibu, kita bisa bertindak semau kita saja. Kan Tuhan itu panjang sabar. Nanti saya pasti diampuni oleh Tuhan. Kalau kita salah memahami firman Tuhan ini, kita bisa meremehkan segala perintah Tuhan. Kita bisa meremehkan Alkitab ini. Dan kita juga bisa bermain-main dengan dosa. Ya. Hati-hati. Dan kita juga bisa berkata, oh Tuhan itu panjang sabar. Enggak apa-apa saya melakukan kejahatan ini. Enggak apa-apa saya melakukan dosa ini. Dosa saya enggak seberapa kok. Ya. Masih hidup dalam kegelapan. Alkitab mengatakan masih hidup dalam pesta pora. Masih hidup dalam perzinahan. Tidak apa-apa. Nanti Tuhan ampuni kok. Kan Tuhan itu panjang sabar. Kemarin saya melakukan ini, kemarin saya melakukan ini. Hari ini saya masih biasa-biasa saja. Saya masih baik-baik saja. Tuhan panjang sabar. Nanti saja saya mencari Tuhan. Nanti saja saya melayani Tuhan. Dan kita asik dengan perkara-perkara dunia ini. Ada orang-orang Kristen seperti itu. Karena dia salah memahami satu ayat firman Tuhan ini. Kan ada istilah, masa muda itu apa berpoya-poya katanya.
masa tua kaya raya, habis itu mati masuk surga. Ya kalau kita sampai tua hidup, kan kita nggak tahu batas hidup kita. Ya. Kalau di saat kita berpoya-poya, kita merasa masih kuat, kita merasa masih muda, kita mengalami malapetaka. Tapi kita belum bertobat. Selesai hidup kita tanpa pertobatan. Kemarin ada peristiwa almarhum siapa namanya itu ya, Benny Laos ya, calon gubernur Maluku Utara. Saya nggak kenal dia, tapi ketika saya lihat berita saya terus mengikuti. Ya, saya terus mengikuti. Mengalami kecelakaan ya, musibah ya, speedboatnya terbakar ketika isi BBM. Dan kita nggak tahu itu, tapi bersyukur keluarga ini, Pak Benny Laos, keluarga istri dan anak-anaknya orang yang hidup takut akan Tuhan. Saya nggak kenal dia, tapi saya melihat kesaksian istrinya ketika di pemakaman dia memberikan kesaksian. Ya, dari situ saya melihat, oh keluarga ini sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya, bersyukur. Kalau malapetaka datang, kita dipanggil Tuhan ada dalam keadaan yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya. Tetapi ketika malapetaka datang, kita tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan, bagaimana cara kita dipanggil oleh Tuhan. Yang kita tahu hanya bahwa kita hidup sementara di dunia ini dan kita pasti akan dipanggil oleh Tuhan. Dan cara kita dipanggil Tuhan tidak ada yang tahu. Tapi bersyukurlah ketika kita dipanggil Tuhan, kita ada dalam keadaan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kalau tidak, ya selesai hidup kita tanpa pertobatan. Tetapi saya terus mengikuti ya di Facebook, kelihatan langsung ya berita-berita itu. Istrinya luar biasa. Ketika suaminya dipanggil Tuhan, istrinya luar biasa kata-katanya, ya, bisa menguatkan anak-anaknya, menguatkan dirinya sendiri. Sedih Bapak Ibu, ya sedih. Tetapi keadaan itu membuat imannya makin kuat Bapak Ibu. Kalau saya lihat kesaksian itu, keadaan itu tidak membuat dia makin terpuruk. Ya, tetapi makin kuat, bisa menguatkan orang lain. Bisa menguatkan keluarganya, bisa menguatkan anak-anaknya. Inilah orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan, tetapi makin kuat di dalam Tuhan. Saya nggak kenal anak Tuhan ini, tapi lewat berita itu saya juga dikuatkan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai keadaan apapun yang kita hadapi saat ini, jangan sampai itu menggeser iman kita. Justru kita harus makin kuat di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini. Itulah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Jangan sampai keadaan itu mengubah kita. Yang tadinya nggak setia melayani, ada banyak beban persoalan, ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi. Jangan sampai berhenti melayani Tuhan, apalagi mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali lagi kepada satu ayat firman Tuhan. Tuhan kita itu panjang sabar. Yang mau kita renungkan, apa arti panjang sabar Tuhan itu? Panjang sabar Allah itu. Ini yang perlu kita renungkan kembali, supaya kita tidak salah memahami satu ayat firman Tuhan ini. Sehingga hidup kita tidak santai-santai. Yang pertama Bapak Ibu, kesabaran Allah,
kesabaran Tuhan kita itu tidak berarti meniadakan hukuman bagi setiap orang yang terus-menerus melakukan dosa. Ini yang penting. Ya. Jadi kesabaran Allah kita tidak berarti meniadakan hukuman bagi setiap orang yang tidak mau bertobat, yang terus-menerus mengeraskan hati, atau yang terus-menerus melakukan dosa pelanggaran. Ini yang masuk kesabaran Tuhan. Allah kita itu memang panjang sabar, tapi bukan berarti tidak ada batas akhirnya. Ada batasnya Bapak Ibu. Bukan terus-menerus dia mengizinkan kita melakukan dosa. Kita terus mengeraskan hati, tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Ingat, ada batasnya. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Dan memang kita tidak tahu kesabaran Tuhan kita itu. Kita tidak mengerti sampai di mana. Tetapi ada batasnya Bapak Ibu. Sama seperti ya saya deh sebagai orang tua. Saya punya anak 2. Usia 8 tahun, usia 3 tahun. Saya dengan Ibu Eli sudah belajar bersabar sekali. Pokoknya gimana setiap hari supaya saya sabar dengan anak-anak saya. Tetapi ketika anak saya ngeyel, dikasih sekali 2 kali, tidak mau dengar. Bahkan dia melawan terkadang. Walaupun saya panjang sabar, karena anak saya itu nggak mau dengar. Udah mulai kelewatan. Saya harus kasih disiplin. Saya harus memberikan hukuman. Saya harus mendisiplin mereka. Bukan karena saya jahat dengan anak saya. Bukan karena saya mau mencelakakan anak saya. Enggak. Tapi semuanya itu saya lakukan. Demi kebaikan anak saya. Demi masa depan anak saya. Karena saya sayang. Saya cinta dengan anak saya. Dan saya harus memberikan disiplin. Sama seperti Tuhan Bapak Ibu. Tuhan kita memang panjang sabar. Tapi kalau anak-anaknya terus melakukan hal-hal yang jahat dan tidak mau bertobat, ada batas akhir dari kesabaran Tuhan itu. Ya. Coba anak-anak hari ini tuh di belakang. Ada Dilis, Biel, Nino, Karis, Kilsin, siapa lagi? Marsha, Kimi, siapa lagi? Tasya, semua. Saya yakin minggu kemarin pasti pernah dimarahin. Pasti pernah diingatkan. Coba siapa yang lawan? Siapa yang gak mau dengar? Ya, kan saya ingatkan. Kalian dimarahin sama orang tua. Dikasih hukuman, dikasih disiplin. Bukan karena orang tua gak sayang kalian. Justru karena orang tua mengasihi kalian, mencintai, mengasihi. Supaya kalian berubah, supaya suatu saat kalian menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Masa depannya diberkati oleh Tuhan. Enggak ada orang tua mau mencelakakan anaknya, enggak ada. Jadi kalau dinasihati sekali 2 kali, dengarkan. Saya pun pernah menasihati anak-anak muda. Ya, mungkin di dalam hatinya marah dengan saya. Nggak masalah. Manusiawi, wajar. Tapi ingat ketika saya menasihati Ibu, apalagi Bu Eli. Ya. Tahu siapa anak muda yang pernah nasihati Bu Eli? Mungkin sakit hatinya. Tapi semuanya itu saya dan Bu Eli lakukan. Karena kami mengasihi. Ya. Kami mau melihat anak-anak muda di tempat ini.
kita sedikit tapi menjadi anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak yang baik ketika Tuhan mempercayakan banyak hal pada kamu. Mungkin pekerjaan, supaya tempat pekerjaan kalian juga bersikap baik, jujur. Ya. Jadi nasihat itu baik untuk kita. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca dari pasal 14 ini. Ya, kita sudah tahu cerita ini. Ya, di dalam pasal 14 ini khususnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat latar belakang firman Tuhan ini. Allah hendak, ya. Allah ingin dan membinasakan umat Israel. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Kita lihat ayat 1. Saya enggak tulis ini. Silakan Bapak Ibu buka Bilangan 14. Ayat yang pertama di situ dikatakan. Ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi ketika firman Tuhan disampaikan di dalam ayat yang ke-18, apa yang terjadi? Kita kembali melihat kehidupan umat Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, berada di padang gurun, dan kemudian sedikit lagi, bahkan mereka sudah bisa melihat, sudah ada di ujung, sudah sebentar lagi menikmati janji Tuhan, tanah perjanjian. Bahwa kesabaran Tuhan itu tidak berarti meniadakan hukuman bagi setiap kami, bagi setiap orang yang terus mengeraskan hati, yang terus melakukan dosa. Dan kesabaran Tuhan itu kesempatan bagi kami, kesempatan bagi umat Tuhan, kesempatan bagi manusia untuk memperoleh pengampunan, kesempatan manusia untuk bertobat. Dan ampuni kami Tuhan, jikalau di sepanjang kehidupan kami, bahkan di hari-hari kemarin, kami jatuh dalam dosa. Karena keterbatasan, karena kelemahan kami. Dan karena itu Tuhan ampuni kami, kudus sucikan kehidupan kami. Kujamah hati kami ya Tuhan. Supaya kami mau dan rindu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur atas pengampunan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, supaya kami memperoleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan sisa hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkaya dalam hidup kami. Dan terus memakai kami yang terbatas itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, merespon kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian sejauh timur dari barat.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Mari kita renungkan kembali akan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua manusia yang hina, manusia yang terbatas. Kita sering melukai hati Tuhan. Berterima kasih kepadamu, Yesus Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu, Mari kita berdoa Bapak Ibu. Pujian ini mengingatkan kita betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan dengan apapun selain kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita, lewat tingkah laku kita, supaya kita terus kedapatan setia kepada Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, semuanya menyenangkan dan memuliakan Tuhan saja. Mari kita hargai pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang sudah kita terima. Mari kita terus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak lagi mengeraskan hati. Biarkanlah Tuhan mengatur kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh menikmati berkat anugerah Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Atas kesempatan di siang hari ini. Kami masih ada dalam keadaan yang baik. Kami masih kuat. Kami masih menikmati kehidupan. Dan kami bersyukur Tuhan. Kau memberikan kesempatan sekali lagi bagi kami. Untuk memperbaharui kehidupan kami. Untuk datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Untuk memperoleh pengampunan yang dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur di siang hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan. Membawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan. Dan ajari kami yang terbatas ini ya Tuhan. Untuk terus setia. Menanti janji Tuhan. Untuk terus setia. Menanti jawaban doa yang dari Tuhan. Berikanlah kesabaran bagi kami ya Tuhan. Dan ajari kami semua. Untuk siap menerima jawaban doa yang dari Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Ajari kami untuk mengerti. Bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami. Itu semua yang terbaik. Untuk kami. Semua jawaban-jawaban Tuhan. Itu baik bagi kami. Ajari kami Tuhan. Untuk terus menerima. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami kembali datang kepada Tuhan. Menyerahkan, mempertaruhkan. Seluruh kehidupan kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Apapun menjadi pekerjaan kami di sepanjang minggu ini. Usaha kami. Dagangan kami. Studi sekolah kami. Keluarga kami, pelayanan kami. Kami kembali datang kepadamu. Mempercayakan, mempertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami lemah, kami terbatas. Kami tidak mampu menjalani kehidupan kami tanpa kekuatan yang dari Tuhan, tanpa campur tangan yang dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menolong kami di sepanjang minggu ini, memampukan kami untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan kiranya di sepanjang minggu ini kami tidak hanya sekedar menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya Injil Tuhan tersampaikan. Supaya kabar baik dari Tuhan tersampaikan. Kami mau membawa jiwa bagi Tuhan. Kami mau menolong orang-orang yang saat ini
belum memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah di sepanjang minggu ini kami tidak hanya sebatas hidup, tapi kamu mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya seluruh rangkaian ibadah kami di siang hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan gereja ini. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan menuntun kami, menimbakan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kembali kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menuntun hidupmu. Tuhan menuntun hidupmu. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan Saudari Fani. Silakan. Cek. Baik Bapak Ibu, menunggu sebentar lagi sebelum keluar dari tempat ibadah, saya akan mengumumkan kegiatan gereja untuk minggu ini. Hari Senin besok KPW masih tetap diadakan secara gabungan. Yang bertugas memimpin acara Ibu Rini hari ini tidak hadir, nanti boleh tolong disampaikan Enat ke Mama. Guru KPW Bu Eliati, kemudian hari Rabu ada ibadah jam doa, yang bertugas memimpin acara Ibu Tati, renungan Ibu Andi Simamora. Dan di hari Sabtu 26 Oktober ada ibadah doa fajar, yang bertugas memimpin acara Saudara Tri, renungan Bapak Coki Situmorang. Sore malamnya jam 6, jadi kembali ke jam yang awal, kaum muda. Jam 6 sore ada kegiatan games, PIC-nya Saudari Lingga. Dan di hari Minggu besok tanggal 27 Oktober, sesuai dengan jadwal yang diberikan GGBI dan Departemen Sekolah Minggu Anak, bahwa tanggal 27 Oktober ada sekolah minggu berbakti. Jadi untuk yang bertugas dalam ibadah umum adalah guru sekolah minggu dan murid-murid sekolah minggu. Untuk sekolah minggu dimulai jam 8:30 pagi, yang bertugas membuka dan menutup Saudari Angel. Kemudian untuk ibadah umum, Singspiration, guru sekolah minggu, silakan untuk mempersiapkan diri. Pemimpin acara Saudari Lingga, pemimpin pujian Saudari Tasya, pengkhotbah Pendeta Muda Komang Andreas, doa syafaat Bapak Coki Situmorang, pembaca Alkitab Saudara Karis, pembawa persembahan adik Sera dan adik Kimberly,
Doa persembahan Saudara Renard, pemusik Saudari Fani dan tim, nursery Saudari Angel, penerima tamu Ibu Lilis, multimedia Saudara Denis, online service Saudara Doni. Dan diinformasikan hari ini ada latihan paduan suara jam 12:30 siang. Selamat hari Minggu semuanya, selamat menikmati berkat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baru Burger King. Semuanya bertepuk tangan, come on, Jack. Mari nyanyikan bersama-sama, come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya di depan sempurna, tangannya tinggi-tinggi. Mari kita bersama katakan, Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku